Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fataqwallahi fawzun lana fid dunya wal akhirah. Wa qala azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kami tidak lupa mengajak dan mengingatkan seluruh hadirin jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketakwaan yang sifatnya zahirah maupun batinah, dalam kesendirian kita maupun dalam keramaian. Hadirin jamaah rahimakumullah, manusia hidup di tengah kemajuan zaman yang luar biasa, tetapi di tengah zaman yang dipenuhi dengan kemajuan yang luar biasa itu, kita seringkali miskin makna. Rumah kita makin lama makin besar, tetapi hati kita makin lama makin sempit. Teknologi semakin canggih, tetapi jiwa kita makin rapuh. Kita hidup di era ketika manusia begitu takut kehilangan harta, begitu takut kehilangan kedudukan, kenyamanan, bahkan citra dirinya sendiri. Padahal hakikat perjalanan menuju Allah adalah perjalanan melepaskan, bukan menggenggam. Karena itulah dalam waktu dekat ini kita akan menjalankan syariat kurban. Dan kurban ini tidak hanya sebagai ritual tahunan yang berulang tanpa ruh, tapi kurban adalah madrasah besar untuk mendidik jiwa manusia agar memahami arti penghambaan yang sejati. Kurban bukan hanya tentang menyembelih kambing atau sapi, tetapi kurban adalah menyembelih keakuan yang terlalu besar di dalam diri manusia. Allah tidak membutuhkan darah hewan itu, saudara-saudaraku sekalian. Allah tidak membutuhkan daging kurban bapak-bapak dan saudaraku sekalian. Yang Allah lihat adalah hati yang rela tunduk dan jiwa yang ikhlas menyerahkan apa yang dicintainya demi Sang Pencipta, yakni Allah Rabbul Alamin. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Daging-daging
unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah at-taqwa minkum, ketakwaan kamu sekalian. Ayat ini mengetuk kesadaran kita dengan sangat dalam, saudara-saudaraku sekalian. Jangan sampai manusia sibuk pada kulit saat kita menjalankan ibadah kurban. Tapi memang nanti kalau secara fikih, Pak, saat nanti kajian fikih secara dalam itu, ketika Nabi dohan Nabiyu kapsain, kenapa Nabi itu menyembelih domba, tapi dombanya itu warna putih ada campuran hitam. Itu kalau secara fikih memang orang kurban itu ya nggak teknis soal estetika, Pak, keindahan. Ini saya keluar sebentar ya, keluar dari, tapi hakikatnya memang yang sampai itu adalah ketakwaanmu, ketulusanmu. Tapi nanti soal bendanya ini ya yang terbaik, karena menghadirkan hewan kurban itu ya dengan pilihan yang terbaik, sampai pada pemilihan warna kulit nanti gitu. Kalau dalam fikih loh ya nanti ya. Nanti prakteknya memang yang terbaik kalau ada yang putih, terus ada yang putih ada loreng-lorengnya, ya putih ada loreng-lorengnya itu. Ada karena keindahan, Pak. Dan Allah mencintai keindahan tersebut gitu. Ya, saya kembali lagi. Jadi jangan sampai kita itu kemudian terlalu menyibukkan diri dalam soal pemilihan ini dan itu, tapi ruhnya itu tidak ada di dalam dada kita ini. Jangan sampai tangan menyembelih hewan, tetapi hati masih tetap dipenuhi dengan kesombongan, ketamakan, iri hati, dan cinta dunia. Maka saya maknai, saudara-saudara sekalian, kurban itu adalah simbol perjalanan spiritual manusia menuju Allah tabaraka wa ta'ala melalui pengorbanan hawa nafsu kita, ego kita. Coba kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kisah Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail itu adalah cermin besar tentang bagaimana cara mencintai Allah. Bagaimana cinta kepada Allah itu harus mengalahkan cinta segalanya gitu. Bayangkan ini, seorang ayah yang menunggu anak bertahun-tahun lamanya. Anak itu lahir ya di usia orang tuanya yang sudah tidak muda, kemudian menjadi cahaya mata dan penyujuk hati, karena doa kita kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Jadi anak itu sebagai penyejuk hati ya. Tetapi ketika cinta kepada anak itu mulai memenuhi ruang hati, Allah menguji gitu loh. Apakah cintamu kepadaku lebih besar daripada cintamu kepada makhluk? Lalu datanglah firman atau dalam mimpi itu, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk ya. Maka ketika anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu gitu. Disinilah ajaran Islam mengajarkan sebuah rahasia besar. Jalan menuju Allah selalu menuntut pengorbanan. Saya ulangi lagi. Jadi al-wusul ilallah, tariqatu al-wusul ilallah, jalan menuju Allah itu selalu menuntut pengorbanan dan mujahadah. Tidak ada kedekatan tanpa pelepasan, tidak ada ma'rifah tanpa pensucian jiwa, tidak ada cinta sejati tanpa kesiapan untuk kehilangan. Lah Nabi Ibrahim tidak sedang diuji tentang kemampuan menyembelih anaknya, tapi beliau diuji tentang siapa yang paling besar di dalam hatinya.
Maka kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi memang Allah yang maha besar ya. Dan lebih menakjubkan lagi jawaban Nabi Ismail gitu. Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Inilah puncak adab seorang hamba kepada Allah, tidak protes, tidak ada tawar-menawar, tidak ada keberatan, yang ada hanyalah kepasrahan total, keridhaan terhadap perintah Allah ya. Ini kalau di dalam ilmu tasawuf ini adalah maqam taslim ya, makom penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah koreksi saya apa? Manusia modern ingin mencintai Allah tanpa kehilangan apa-apa. Lah ini loh. Sementara Nabi Ibrahim memberikan model percontohan mencintai Allah, rela kehilangan anaknya. Lah kita ini pengen cinta Allah ning ora gelem metu apa-apa, tidak mau berkorban apa-apa, ingin dekat kepada Allah tetapi tetap mempertahankan egonya, kesenangannya, ambisi dunianya, hawa nafsunya. Adil loh Pak. Padahal Ibrahim itu mengajarkan bahwa cinta kepada Allah terkadang meminta sesuatu yang paling kita cintai. Apa itu? Lah Bapak-bapak dan saudaraku terjemahkan sendiri gitu. Nah hadirin sekalian, jadi ini poinnya adalah soal menyembelih ego, menyembelih kebinatangan dalam diri manusia. Hewan yang paling liar itu bukan kambing, hewan yang paling liar itu bukan sapi, tapi hewan yang paling liar itu adalah nafsu manusia ketika tidak dikendalikan oleh iman gitu. Ada manusia yang tubuhnya manusia tapi hatinya dipenuhi dengan sifat serigala, artinya dia rakus dan buas, menindas. Ada yang lisannya lisan manusia, lidah manusia, tetapi perilakunya seperti ular, penuh tipu daya dan menyakitkan. Ada juga yang wajahnya lembut, wajah manusia, tapi hatinya seperti singa yang sombong dan haus kekuasaan. Maka Idul Adha besok itu adalah momen kita bertanya kepada diri kita sendiri, saudara-saudaraku sekalian, apa yang sebenarnya harus aku sembelih dalam diriku ini? Kesombonganku atau tadi kekikiranku atau egoku gitu ya. Mungkin yang disembelih dalam diri kita tadi cinta kita yang berlebihan pada dunia, atau mungkin yang kita sembelih adalah rasa iri hati kita yang selama ini meracuni jiwa kita, atau mungkin yang kita sembelih adalah dendam yang bertahun-tahun kita pelihara. Saudaraku sekalian, saya tidak lama-lama, nanti maksimal sampai jam 12 Pak. Hati manusia itu tidak akan dipenuhi cahaya Allah selama ia masih dipenuhi oleh berhala-berhala dunia ini. Artinya berhala dunia ini apa? Ya kalau sekarang mungkin tidak patung, tapi berhala dunia sekarang ya sesembahan manusia sekarang ya uang, bisa jadi popularitas, bisa jadi jabatan dan kekuasaan, atau bisa jadi adalah sana al-madah minan nas, pujian dari manusia. Betapa banyak orang yang rajin beribadah tetapi hidupnya masih dikendalikan oleh penilaian manusia. Ia lebih takut kehilangan citranya di hadapan manusia daripada kehilangan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kurban itu datang, ibadah kurban itu datang untuk menghancurkan semua itu. Ma'asyiral muslimin, yang terakhir begini, secara lahiriah kurban itu tampak seperti ibadah sosial karena bagi-bagi daging kan, daging yang dibagikan kepada fakir miskin, kepada tetangga kita, kepada kerabat kita, ada kebahagiaan yang tersebar. Tapi secara batiniah
Kurban ini adalah latihan melepaskan ketertarikan hati pada dunia. Fasholli li rabbika wanhar. Nanti kalau memang dalam tafsir itu kan fasholli itu artinya hubungan vertikal kita, wanhar itu hubungan horizontal kita. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Menarik sekali bahwa Allah menggandeng sholat dan kurban dalam satu ayat. Sholat adalah pengorbanan waktu dan jiwa, sementara kurban adalah pengorbanan harta dan cita dunia. Keduanya mengajarkan satu hal, seorang hamba tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui pengorbanan. Mengapa demikian? Karena manusia secara fitrahnya mencintai harta. Ia tidak rela mengeluarkan harta yang ia miliki demi beribadah. Disitulah tampak kejujuran iman, Pak. Awal apa mboten awal istilahnya gitu. Ya, istilah kasarannya seperti itu. Hadirin sekalian, sebagai yang terakhir saya ingin sampaikan di sini, saat pisau menyentuh hewan kurban, seharusnya kita bertanya kepada diri kita sendiri dan berucap, ya Allah, apakah Engkau ridho kepadaku? Ya, karena disinilah ketika pisau itu sudah menyentuh leher sapi atau kambing kita hanya ingin Allah, kita hanya berharap ridho Allah, kita tidak peduli dipuji atau tidak. Lah, tangisan batin yang seperti ini, Pak, ini jauh lebih berharga daripada gemuruh ucapan atau pujian-pujian manusia. Sehingga semoga kita menjadi manusia yang bisa menyembelih ego pribadi kita dan kita jadikan kurban sebagai wasilah, sebagai bentuk ketaatan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma ij'al baladana Indonesia hadha baladan aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.